Baik, besaran kedua selain bunyi memiliki energi yang tadi nilainya berbanding lurus dengan frekuensi kuadrat dan amplitudo kuadrat ya. Bunyi memiliki besaran yang lain yang dikenal dengan istilah intensitas bunyi ya. Nah, kita lihat. Pengertian intensitas bunyi adalah daya yang dipancarkan sumber bunyi dibagi dengan luas daerah yang dilingkupi si bunyi. Nah, kalau daya biasanya disimbol P, power, luas itu A, area, maka intensitas I pengertiannya adalah daya P per satuan luas A, P per A. Nah, dari sini intensitas punya satuan adalah karena daya itu watt, luas itu meter kuadrat, maka intensitas adalah watt per meter kuadrat. Nah, sekarang bayangkan bunyi merupakan sumber yang memancar ke segala arah. Nah, kita akan coba jelaskan bagaimana luas permukaan yang dilingkupi bunyi. Bayangkanlah ini sumber bunyi, maka bunyi nanti memancarkan dayanya ke segala arah, katakan pada jarak R. Jadi bayangkan ya, ke depan R, ke belakang R, ke kanan R, ke kiri R, ke atas R, ke bawah R. Sehingga luas daerah yang dilingkupinya ke depan R, ke kanan R, ke atas R, ke kiri R, ke belakang R. Luas permukaan yang dilingkupinya merupakan permukaan bola. Ya, maka kita tinggal ganti luasnya adalah luas bola, maka intensitas kita bisa perkaya rumusnya menjadi daya per satuan luas. Luasnya tadi karena memancar ke segala arah, permukaan yang dilingkupinya membentuk permukaan bola, maka gantilah luasnya luas permukaan bola VR kuadrat. Ya, sehingga dari sini kita bisa ambil pengertian intensitas berbanding terbalik dengan jarak titik terhadap sumber bunyi dikuadratkan. Sama dengan P dibagi 4 per kuadrat. Bayangkan, andaikan ada suatu sumber ledakan, semakin kita mendekat ke sumber tersebut, intensitas yang masuk ke telinga kita akan semakin besar. Tapi kalau kita menjauh dari sumber bunyi tersebut, maka intensitas yang sampai ke telinga kita semakin berkurang. Kenapa? Karena intensitas berbanding terbalik dengan R di kuadrat. Baik, inilah pengertian intensitas. Nah, manusia punya intensitas minimal yang bisa dideteksi oleh telinga kita. Kita sebutlah dengan intensitas ambang pendengaran. Ya, ini konstanta ya. Ini lebih kurang 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Lebih kecil dari 10 pangkat minus 12, telinga kita tidak bisa mendeteksi bunyi tersebut. Ya, ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang bisa mendeteksi intensitas yang relatif kecil. Biasanya binatang yang paling sensitif pendengaran dan penciumannya adalah anjing. Ya, anjing bisa mendeteksi intensitas bunyi yang jauh lebih kecil dari yang bisa didengar manusia. Makanya kalau malam hari anjing sering menggonggong. Kenapa? Karena anjing bisa melihat makhluk yang tidak bisa kita lihat. Boleh jadi melihat malaikat, bisa mendeteksi kehadiran katakanlah jin atau sejenisnya gitu ya, karena pendengaran dan penciuman sangat tajam. Makanya untuk hewan berburu, hewan yang punya penciuman tajam dan punya pendengaran sensitif biasanya anjing. Ya, anjinglah dilatih untuk sebagai berburu karena penciuman dan pendengarannya sangat tajam. Menurut penelitian, seandainya anjing menarik satu napas, dalam satu tarikan napas anjing
anjing, bisa membedakan 10.000 macam bau. Ya, makanya dengan treatment dan latihan khusus, anjing sangat hewan yang sangat terlatih, sangat cocok jika dipakai berburu. Ya, nah inilah yang berikut mengenai apa? Intensitas bunyi. Yang ketiga, selain punya intensitas bunyi, bunyi juga memiliki taraf intensitas. Baik, sebelum ke sini, ya. Intensitas bunyi nanti berbanding lurus dengan jumlah sumber bunyinya. Semakin banyak sumber bunyinya, intensitasnya akan semakin besar. Nah, untuk N sumber, taraf intensitas itu kita hanya mengalihkan N dikali intensitas satu sumber. Ya, semakin banyak jumlahnya, maka intensitas atau daya tembus bunyi tersebut akan semakin besar, yang mana nanti intensitas berbanding lurus dengan jumlah sumbernya, maka IN sama dengan N dikali intensitas jika sumber bunyi tersebut 1 watt.